Setelah puas bersantai-santai di ikon kota Bukit Tinggi yakni Jam Gadang, kami pun melanjutkan mengunjungi wisata lainnya dengan berjalan kaki ke arah wisata yang tak kalah menarik, yaitu sebuah tempat yang bersejarah peninggalan Jepang yang diberi nama Lubang Jepang. Kota Bukit Tinggi ini termasuk kota terbersih yang pernah saya kunjungi. Berjalan kaki di sini sangat aman dan nyaman. Walaupun matahari lumayan terik, namun udara di sini sangat sejuk. Jadi kalian nggak akan merasa gerah ketika berjalan-jalan menyusuri kota Bukit Tinggi ini. Oh ya, bentuk atap bangunan yang meruncing di kedua sisinya mengingatkan kita kepada bentuk atap bangunan yang ada di daerah Toba, Sumatera Utara. Ini menjadi tanda tanya kepada saya, mengapa atap bangunan ini harus meruncing ke atas. Buat teman-teman yang tahu, bisa bantu ceritain di kolom komentar ya. Di depan udah mulai terlihat Taman Panorama. Jadi buat kalian yang pingin jalan-jalan ke Jam Gadang itu nggak ada dikenakan tarif ya, nggak ada dikenakan tiket masuk. Di situ gratis, semua gratis, nggak ada dipungut biaya. Tapi kalau kalian bawa bocil-bocil lah, kalian siap-siap lah, banyak kali di situ jualan mainan anak-anak. Itu yang bisa menguras dompet kalian nanti. Tapi kalau di Taman Panorama ini di Lubang Jepang itu nanti ada biaya tiket masuk. Nanti kita spillkan tarif masuknya berapa. Di depan udah mulai terlihat Taman Panorama. Dadah. Dadah lah dulu pula. Dadah lah, dadah. Hari ini kami ada di sini. Kamu mau ke tujuannya Jepang ya? Ayo, ayo, pegang adik 1900. pertama. Aku mana gandeng? Zaman Cepat dek. Jangan tuh dek, ada pesawat dek. beca itu beca. Beca. Ini dia monumen Taman Panorama. Jadi untuk tiket masuknya ada di depan. Kawan si Mirzi. Dek, ada pesawat dek. Mangka. Tuh. Tuh ada museum. Beca. Beca opung. Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma. Cendo. Cindo. Cindo. Cindua. Indo. Banyak daun. Ada pesawat. Pesawat peninggalan. Nggak tahu lah kita sejarahnya ini. Pesawat apa? Hah? Tidak ngasih siapa-apa baru di atas. Ada pohon besar. Nggak tahu. Ketahuan itu. Entah 10, entah 15. Ya 25. Nggak ingat aku. Burger. Ini ke depan gitu. Ini
Kalau kita kemarin pasti beli burger di sini. Kalau kemarin beli burger di sini. Berapa satu, Bu? 8.000. Oh, udah naik ya? Telur mahal sekarang mah. 8. Berapa biji? 5. 5. Enggak mau dia. Siapa nggak mau? Aku. Ya udah biar aja sini kita masuk nanti ngambilin dari sini. Bu, nanti kami ngambilnya dari sini ya, Bu. Dari sini. Iya. Uangnya ini, Bu. Saya balik ke sini gitu. Berarti 40 ya, Bu. Sana jalan kita ke sini. Aku kalau kemarin itu wajib beli burger di sini loh, Bu. Iya. Makanya sebelum kemarin, wah aku nanti kalau sampai di Taman Panorama beli burger depan itu. Liburan ke Bukit Tinggi tidak melulu soal jam gadang. Di taman ini, sobat tripper bisa melihat panorama terbaik Bukit Tinggi. Sesuai namanya, taman yang satu ini menawarkan panorama Ngarai Siano dari kejauhan. Namanya juga taman, pastinya banyak tanaman serta bunga-bunga yang cantik dan tersusun indah, sehingga kita bisa merasakan kesejukan serta ketentraman ketika berada di tempat ini. Nah, buat teman-teman, harap berhati-hati ketika berjalan-jalan di taman ini, terutama ketika membawa makanan dan minuman. Karena di sini cukup banyak monyet-monyet liar yang siap mengintai makanan dan minuman teman-teman. Ya, setidaknya monyet ini mengingatkan kepada kita untuk saling berbagi sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ayolah turun kita rame-rame. Nanti di bawah bisa makan-makan, ada warung kopi. Ayo. Ah? Adik mau sama ayah, kakak mau sama ayah. Jalur. Dari sini ya, dari sini. Biar enak. Takut adik. Jadi kita masuk. Lubang Jepang adalah salah satu dari sekian banyak objek wisata sejarah yang ada di kota Bukit Tinggi. Lubang Jepang merupakan sebuah terowongan bunker perlindungan yang dibangun tentara pendudukan Jepang sekitar tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan. Lubang Jepang juga dibangun sebagai tempat penyimpanan perbekalan dan peralatan perang tentara Jepang. Dengan panjang terowongan yang mencapai 1.400 meter dan berkelok-kelok serta memiliki lebar sekitar 2 meter. Sejumlah ruangan khusus terdapat di terowongan ini. Di antaranya adalah ruang pengintaian, ruang penyergapan, penjara, dan juga gudang senjata. Baru beberapa meter kita masuk ke dalam,
Aura mistis sudah mulai terasa di pikiran ini. Bagaimana tidak, di dalam ini juga terdapat ruang pembantaian yang digunakan Jepang untuk membantai musuh-musuh dan pengkhianat di zaman itu. Ditambah lagi dinginnya angin yang ada di dalam ruangan ini membuktikan betapa canggihnya pemikiran orang-orang Jepang pada saat itu, karena kita tidak merasakan pengap apalagi panas di dalam lubang Jepang ini. Alasan lubang ini dibuat di Bukit Tinggi karena letaknya sangat strategis sebagai pusat pengendalian Perang Dunia Kedua oleh Jepang. Diperkirakan puluhan sampai ratusan ribu tenaga kerja paksa atau romusa dikerahkan dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan untuk menggali terowongan ini. Pemilihan tenaga kerja dari luar daerah ini merupakan strategi kolonial Jepang untuk menjaga kerahasiaan mega proyek ini. Tenaga kerja dari Bukit Tinggi sendiri dikerahkan diantaranya untuk mengerjakan terowongan pertahanan di Bandung dan di Pulau Biak. Sekarang yang kita permasalahkan ini, kalian tahu nggak ini artinya ini? Kenapa ini setiap sekian jarak itu dibuat lengkuat kayak gini? Kan. Apa itu fungsinya? Sebagai tulang rusuknya tuh Pak. Bukan. Jadi sebagai apa? Ini adalah sebagai peredam daripada suara supaya jangan kedengaran dari luar. Iya. Inilah ini Iya. yang dibikin setiap sekian jarak pasti dibikin lengkuat. Iya. Inilah pada waktu zaman Jepang dulu, pasukan Jepang membuat terowongan ini dengan sistem peredam suara yang setiap meter diberi lekukan ini dari atas sampai ke bawah. Makanya Pak, nggak perlu kita tadi menyewa sejarawan ya Pak. Nah, Tour guide-nya karena udah ada di belakang. Asli keturunan Jepangnya langsung ini. hai. Turunnya enak ini. Naiknya yang nggak enak. Iya. Motor nanti pulangnya. Udah Ini naiknya sampai 1 jam. Karena pentingnya sampai 20 kali. lumayan. Inilah dulu pada waktu zaman Jepang dipakai sama oleh pasukan Jepang sebagai asrama. Cuma ini dia ruang amunisi lah. Ayo nyari peluru kita ya Pak. Nggak usah. Mana tahu masih ada pelurunya. Sudah nggak ada. Itu ada keran. Untuk masuk pertama kita langsung disuruhkan ruang amunisi. Selanjutnya ini ada, ini kita nggak tahu, nggak ada merek. Ini aku rasa pengapa udara dari atas Pak diturunkan ke bawah melalui lubang ini. Tapi nggak ada anginnya. Nggak ada kok. Ini kalau kalian nggak pernah kemari, ini sebenarnya agak-agak merinding juga ini yang kemarin. Bawa senternya. Ini kita nggak ada senter. Nampak kalau kalian nampak itu ke ujung sana itu ada pintu keluar, tapi itu sekarang posisinya di pagar. Terus ada jalur evakuasi atau ventilasi. Mungkin dari sini penyuplai udara ya, udara masuk ke dalam lubang Jepang ini.
Ya. Ini kita masih Ini ruangan ketiga. sampai ruang amunisi. Ini ruangan ini lumayan gelap, jadi harap maklum lah buat kawan-kawan yang menonton video ini mungkin kurang puas atau kurang jelas. Jadi kalau kalian ingin lebih puas lagi, Ini lagi. lebih baik kalian langsung datang kemari. Ini juga ruang amunisi. Ini posisinya kita dari pintu masuk sana, dari tangga sana ini masih lurus ya. Lurus ke sana. Sebenarnya kita di sini nggak bisa ceroboh karena kalau kita yang nggak biasa ini bisa kita nyasar nanti di sini. Ini sekarang ini posisinya dinding ini udah dilapis sama semen ya. Sama semen, jadi pastikan aman lah yang masih wisata ini, pastikan aman. Ini juga yang amunisi. Ya memang masih ada banyak tuh. Ini keluarnya Enggak, karena balik lagi. bisa juga dari Hai. Tanah yang menjadi dinding terowongan ini merupakan jenis tanah yang jika bercampur air akan semakin kokoh. Bahkan gempa yang mengguncang Sumatera Barat tahun 2009 lalu tidak banyak merusak struktur terowongan-terowongan di lubang Jepang ini. Nah, kalau nggak tahu ini bisa nyasar, nggak bisa keluar. Jerit aja, gitu nanti ada yang nolong. tapi nggak dibikin buat CCTV di sini kan. Ada, Ini ruang apa ya? ada ruang-ruangan. Ruangan. Jadi sebenarnya lubang Jepang ini kota Bukit Tinggi ini di bawahnya nih posisinya sekarang Iya, ini kita di terowongan. bawah Kita di bawah kota Bukit Tinggi. Itu di bawah ini sebenarnya terowongan. Tinggi gitu. Kalau takut nanti naik dari sana sampai kali, kita balik. Barak militer. Jadi kalau kalian mau pakai jasa tour guide itu kemari diminta biayanya 70 rupiah. Ini bau ya. Posisinya ini sekarang bau kencing. Ini orang-orang yang kemarin yang kurang bertanggung jawab ini. Ya, pasukan pasukannya. Itu ada tembusannya. Ya. Bau pesing. Atut. Atut aku. Atut. Atut. Atut me. Bau pesing. Aku bilang kadang orang-orang yang datang ke wisata ini pun kadang nggak ada otaknya, kencing sembarangan ya Pak. Barak militer. Kita tahu nih lokasi wisata, sejarah. Inilah bukti sebagai bukti bahwasanya kita itu pernah dijajah sama Jepang. Ayo ke sana kita. Sayang sekali, berhubung kami bawa anak kecil, jadi mereka tidak kuat berjalan lama dan sudah mulai kelelahan. Kami pun memutuskan untuk kembali ke atas. Mohon maaf jika kalian belum puas dalam melihat video ini. Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana kondisi di dalam terowongan lubang Jepang ini, suatu saat kita akan kembali untuk mengeksplor isi dari lubang Jepang ini sampai tuntas. Saran saya, kalian wajib coba untuk mengunjungi wisata ini, karena ini bukan hanya sebagai bentuk wisata jalan-jalan, tetapi teman-teman juga agar bisa lebih merasakan seperti apa para pahlawan kita yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini dari penjajahan Jepang kala itu. Dengan berakhirnya video ini, maka sampai di sini dulu video kita tentang eksplor wisata Sumatera Barat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Roy Tripper. Jalan-jalan di Lubang Jepang.
Kira belum nyampe, mana sangkutnya nih?